Selanjutnya terakhir, karena Ustadz kita Ketua Yayasan Pondok Pesantren Baitur Rahim meminta saya untuk mengijazahkan doa, saya akan ijazahkan sebuah doa di mana tiang ini adalah perawi yang ke-31. Ya, setelah pengijazahan nanti akan sah pelungguh menjadi perawi yang ke-32. Apa sejarahnya doa ini? Jadi pelungguh kalau buka kitab tafsir seperti tafsir Ruhul Bayan, ada perang namanya perang Hunain. Perang Hunain ini sejarahnya diabadikan dalam Al-Quran. Kejadiannya setelah Fathu Makkah, sebulan atau seminggu lupa dia. Perang antara sahabat Nabi dengan musuh-musuh Islam. Dalam peperangan itu, di saat para sahabat sibuk menggunakan senjata tajam atau senjata tumpul atau senjata pakai namanya, pakai tombak, pakai pedang dan sebagainya untuk mengalahkan musuh, Rasulullah sibuk berdoa. Jadi Rasulullah bantu sahabat lewat doa. Apa bunyi doa itu? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu saja diulang-ulang, sehingga datang turun malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril ini menyapa Nabi kita? Wahai Rasulullah, tahu enggak, doa yang engkau baca berulang-ulang kali itulah doa yang dibaca oleh Nabi Musa ketika membawa santri-santrinya kabur dari kejaran Fir'aun dengan tentara-tentaranya. Berkat doa inilah Fir'aun dengan tentara-tentaranya Allah binasakan, Allah tenggelamkan, sementara Nabi Musa dan umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tambah semangat Nabi kita membaca doa itu, dan alhamdulillah peperangan Hunain itu dimenangkan oleh Nabi dan para sahabat Islam yang menang. Paham nih Bapak Ibu? Ya. Singkat cerita, setelah perang selesai, beberapa hari, mungkin beberapa bulan kemudian, Rasulullah ketemu dengan salah satu sahabat, dan beliau adalah perawi yang pertama, namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah bilang apa? Hei sahabatku Abdullah bin Mas'ud, ala u'allimukal kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra bi bani Israil. Mau enggak saya ajarkan mantra, bacaan? Mau enggak saya ajarkan doa? Yang berkat doa inilah Nabi Musa berhasil nyebrang di lautan dan lolos dari kejaran Fir'aun. Nggih katanya, ajarkan kami wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah tuntun, Rasulullah bimbing, ucapkanlah Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Setelah perawi pertama ini terima ijazahnya dari Rasulullah secara langsung, beliau mengatakan apa? Wallahi ma taraktuhunna munzu sami'tuhunna. Demi Allah, tidak pernah saya tinggalkan doa ini semenjak saya terima ijazahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perawi Abdullah bin Mas'ud ini ijazahkan kepada Syaqiq bin Salamah, perawi yang kedua. Setelah Syaqiq bin Salamah terima ijazahnya, sama, beliau mengatakan, demi Allah semenjak saya terima ijazahnya saya tidak pernah tinggalkan doa ini. Syaqiq ijazahkan kepada A'mash, sama. A'mash ijazahkan kepada Waqi', sama-sama mengatakan setelah saya terima ijazahnya tidak pernah saya tinggalkan doa ini. Waqi' ijazahkan kepada Zakaria, Zakaria ijazahkan kepada Ja'far, Ja'far ijazahkan kepada Jubair, kepada Abul Qasim, kepada muridnya, begitu sampai kepada Syekh Yasin Al-Fadani, yang menurut informasi Ustadz kita almarhum ayahanda al-maghfurullah Tuan Guru Haji siapa namanya almarhum Bapak? Muhammad Syafi'i Kamal. Ya. Ketika beliau berhaji berjumpa dengan Syekh Yasin Al-Fadani ini. Beliau itu seorang perokok berat, tapi ahli sanad, dan semua ulama, mayoritas ulama dunia ini ngambil sanad dari beliau. Mufti Mesir, Mufti Syria, semua ngambil sanad dari beliau. Kebetulan mami saya juga 15 tahun mulazamah berguru sama beliau. 15 tahun mengajar di sekolah beliau. Jadi bapak saya guru di situ, Syekh Yasin kepala sekolahnya, mudir Madrasah Darul Ulumnya. Nah, Syekh Yasin Al-Fadani adalah perawi yang ke-29.
Beliau juga ketika terima ijazahnya dari Syekh Abdul Rauf, Syekh Yasin mengatakan, semenjak saya terima ijazahnya saya tidak pernah tinggalkan doa ini. Syekh Yasin kemudian ijazahkan kepada guru-guru di Madrasah Darul Ulum, termasuk Mami Tiang, Tuan Guru Haji Husnud Duat. Setelah Mami saya terima ijazahnya, beliau mengatakan, ma taraktuhunna mundzu sami'tuhunna, saya tidak pernah tinggalkan doa ini semenjak saya mendengarnya, menerima ijazahnya dari Syekh Yasin Al-Fadani. Saya juga setelah terima ijazahnya dari Mami saya Tuan Guru Husnud Duat, saya ma taraktuhunna mundzu sami'tuhunna, saya tidak pernah tinggalkan doa ini kalau saya ingat. Ya, kalau saya lupa ya namanya orang lupa ya. Kalau saya ingat saya selalu ucapkan Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa adal mustaka. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu bersedia untuk menjadi perawi yang ke 33? Bersedia enggak Pelungguh menjadi perawi yang ke 33? Bersedia. Kalau begitu ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu. Maaf. Apa? Allah. Ulang. Kalau saya minum dulu. Ulang. Allahumma lakal hamdu wa ilaika al mustaka wa anta al musta'an wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lagi Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, selanjutnya sebagaimana saya terima ijazahnya dari ayah saya, dari guru-guru beliau sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang bersambung. Hadis musalsal ini atau doa Nabi Musa yang diamalkan oleh Rasulullah ini saya ijazahkan khusus, sekali lagi khusus, kepada Bapak Ibu santri-santriwati yang ada di Masjid Pondok Pesantren Baitur Rahim ini. Terima ijazahnya? Terima. Saya terima ijazahnya bilang? Saya terima. Begini, pengijazahan itu ada 4 rukunnya. Apa ya? Pengijazahan ilmu itu ada 4 rukunnya. Pertama al-mujiz, orang yang mengijazahkan. Al-mujaz, orang yang menerima ijazahnya. Yang ketiga al-mujazu bihi, ilmu yang diijazahkan, ilmu kebal, ilmu pelet, ilmu senggeger, ilmu kitab, hadis, ilmu apa saja. Yang terakhir as-sighah, sigat ijabul qabul. Guru mengatakan, yang mengijazahkan mengatakan saya ijazahkan, yang menerima mengatakan saya terima. Dan harus langsung. Jangan sama seperti saya ijazah, saya nikahkan Anda dengan putri saya dengan mas kawin. Jangan, tidak cukup ngangguk-ngangguk, harus dia jawab dengan segera mengatakan saya terima nikahnya dengan mas, dibayar tunai. Paham gak ini Bapak Ibu? Pengijazahan juga seperti itu. Jadi sekali lagi, jadi Pelungguh paling singkat, saya terima, sudah sah. Ya, saya terima ijazahnya, sudah sah. Qabiltu boleh bahasa Arab, qabiltul ijazah boleh. Jadi saya terima doang sudah cukup. Nah, sebagaimana saya terima ijazahnya dari Tuan Guru Husnud Duat, dari Syekh Yasin, dari guru-gurunya dengan sanad yang bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ijazahkan hadis musalsal ini, doa ini khusus kepada Bapak Ibu dan santri-santriwati jamaah yang hadir di Masjid Pondok Pesantren Baitur Rahim ini. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Murahkanlah rezeki kami ya Allah. Mari kita baca Fatihah, kita hadiahkan pahalanya kepada semua nama-nama perawi yang kita sebutkan secara singkat tadi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk saya sebagai perawi yang ke-31 dan Pelungguh semua sebagai perawi atau generasi atau angkatan yang ke-32. Mudah-mudahan berkat pengijazahan doa ini, sebagaimana Rasulullah dimenangkan dalam perang Hunain, sebagaimana Nabi Musa berhasil membawa santri-santriwatinya selamat dari kejaran Fir'aun, mudah-mudahan Pelungguh kita semua berkat doa ini selamat dari kejaran corona, selamat dari niat jahat orang-orang yang ingin menghambat, menghalangi perjuangan dakwah
kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu juga kita niatkan untuk ruh arwah almarhum ayahanda al-maghfurullah almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Syafi'i Kamal rahimahullahu rahmatal abrar. Amin ya Rabbal Alamin. Bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Alhamdulillah, sahnya pelungguh menjadi menerima ijazah. Setelah pelungguh mengatakan saya terima ijazahnya, sudah otomatis sah pelungguh menjadi perawi yang ke-32, sah pelungguh mengamalkannya, dan sah juga pelungguh meriwayatkannya kepada, mengijazahkannya kepada siapa saja, istri, anak, tetangga, murid, ya, dan tradisikan setelah pengijazahan bacakan Fatihah untuk yang mengijazahkan dan nama dan semua guru-guru sampai Nabi, supaya cucu kita, keturunan kita, murid-murid kita sampai hari kiamat nama pelungguh disebut, dikenang, didoakan, menjadi pemberat timbangan pahala kita nanti pada hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti saya akan ketikkan dan saya akan kirimkan lewat WA ke Ustadz Muhammad Zamzami. Nanti beliau akan printkan, dan bagi yang berhajat memilikinya tinggal hubungi beliau. Ya, bagi yang berhajat untuk ngijazahin supaya harap bukti nama, di situ akan saya siapkan kolom tempat pelungguh, tulis nama pelungguh dan nama semua perawi yang ada di situ dan nama bunyi doanya seperti. Okay. Jadi sekarang kaifiat. Sebenarnya banyak kaifiatnya dan banyak khasiatnya. Saya sampaikan karena situasi pandemi seperti ini, ya kondisi ekonomi kita belum kembali normal, belum stabil. Ada hadis yang menyatakan bahwa kalau ini diamalkan 100 kali sehari, lam yusibhul faqru abada. Ini kenapa dia luar biasa doa ini? Karena kuncinya di la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu kalau pelungguh amalkan 100 kali dalam sehari, kata Nabi, lam yusibhul faqru abada. Dia tidak akan merasakan yang namanya kefakiran. Dia tidak akan mengalami yang namanya kekurangan. Artinya rizkinya insya Allah dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh dicicil jarak sembahyang subuh 20 kali, sembahyang selesai sholat zuhur 20 kali. Dan sila pelungguh mau santri-santriwatinya diwiridkan, insya Allah akan jadi, mudah-mudahan menjadi penyebab murahnya rizki pondok pesantren ini. Datang dari segala penjuru, min haitsu la nahtasib. Amin amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, yang kedua untuk kesembuhan, untuk pengobatan. Jadi dalam kitab-kitab banyak dibuktikan oleh para ulama berdasarkan pengalaman mereka. Kaifiatnya bagaimana? Misalnya kalau pelungguh ingin ngobatin orang yang sakit, misalnya bagian mananya yang sakit, kakinya dipencet, cari bagian mana yang sakit ini, sambil ditekan, sambil dibaca Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Nah, pas wala haula dilepas, sambil dilepas sambil dibayangkan bahwa penyakit itu keluar. Jadi sambil wala haula wala dibuang begitu. Bahkan dalam kitab lupa saya, disebutkan di situ, ini saking luar biasanya. Misalnya pelungguh tahu ada maling mengintip rumah kita, ngintai rumah kita, ada orang berniat jahat kepada kita, genggam tangan ini sekuat-kuatnya, bayangkan maling itu ada di genggaman kita, bayangkan orang yang berniat jahat itu ada di genggaman kita, atau bayangkan penyakit kita itu semua di sini kumpul di tangan kita. Bayangkan begitu sambil baca Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Pas wala buka dia, wala haula wala, buang dia, wala haula wala quwwata. Pernah saya ijazahkan ini di sebuah masjid At-Taqwa Tanak Mai. Ada marbotnya namanya Ustadz Yusuf namanya, dia sudah buktikan, dia keluarkan penyakit itu, dan ini kebetulan ada kandang sapi di sebelah. Dia begitu, ternyata sapinya sakit besoknya. Apakah karena dia pindahkan ke sapi yang di sebelah? Jadi akhirnya saya tidak tahu, Allahu alam. Jangan-jangan dia pindah ke sapinya. Jadi makanya saya supaya itu tidak terjadi di sini, kemudian saya yang disalahkan masuk penjara bighairi hisab. Jadi saya minta
pelungguh ketika melakukan itu niatkan penyakitnya keluar, kemudian pas wala haula wala quwata illa itu ke atas. Mudah-mudahan tidak ada burung lewat, kemudian pokoknya niatkan buang sejauh-jauhnya, ya, buang sejauh-jauhnya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu ternyata hadirin rahmati Allah, walaupun saya yang ijazahin, banyak yang sudah terima ijazahnya dari saya lebih apa dia bilang, lebih berhasil, lebih manjur ketika dia ngobatin orang daripada saya ngobati orang. Dan itu sangat-sangat wajar, sangat biasa. Ya, sama seperti misalnya penjual SIM card misalnya, ya, ada agen yang jual SIM kartu HP. Dia jual seolah-olah dia ngijazahkan SIM card itu ke Sida beli SIM card itu. Belum tentu dia punya SIM, jangan mentang-mentang dia penjual SIM card maka dia punya nomor Pak Jokowi. Iya. Nomor pejabat. Bisa jadi yang membeli SIM card dari dia itu punya akses, punya channel ke pejabat-pejabat itu atau orang-orang hebat itu. Paham maksud yang ini? Artinya apa? Walaupun saya yang ijazahin, belum tentu saya lebih hebat, lebih baik daripada pelungguh. Bisa jadi bahkan sangat saya yakin pelungguh lebih baik, lebih mulia, lebih soleh daripada saya. Makanya saya semangat hadir ke sini. Kalau beliau undang, saya mengharapkan dapat berkah dari pelungguh-pelungguh semua. Jadi semoga berkat pengijazahan ini rizki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi jalan pelungguh untuk mengobati diri sendiri, keluarga, ataupun orang yang ingin datang berobat ke pelungguh gitu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Dan insya Allah di lain-lain kesempatan kita akan ijazahkan doa-doa atau bacaan-bacaan atau hadis-hadis musalsal yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.